Karena di Rohis itu orangnya asik-asik, brokernya seru-seru, terus nggak bosenin. Top pokoknya. Saya ingin mencari pengalaman baru. Selain itu karena sebenarnya saya disuruh papa untuk join si kerohanian Islam biar saya menjadi pribadi yang lebih baik. Karena lingkungannya sangat positif, terus menambah relasi juga, menambah pengalaman di setiap prokernya. Ya, gitu pokoknya. Dikarenakan lingkungan yang ramah, temannya juga baik-baik hati, dan juga pengalamannya yang sangat begitu indah. Saya dulu mau masuk Rohis juga karena di sana juga belajar tentang materi, tentang keagamaan juga. Selain itu, saya memilih join Rohis juga karena dilihat-lihat juga lingkungan di sana pertemanannya sangat bagus, juga terbuka, dan juga di sana jangkauan pertemanannya bisa tidak ada batasnya juga gitu. Saya bertahan di Rohis selama 3 tahun juga karena teman-teman yang saling mendukung dan juga
menolong satu sama lain juga. Awalnya saya tertarik sama Rohis karena saya basicnya sendiri adalah anak MTS ya dari SMP dulu. Jadi kayak gimana sih Rohisnya negeri itu. Akhirnya saya nyoba bergabung dan ternyata Rohis itu melebihi ekspektasi saya ya. Saya kira mungkin Rohis itu kayak ngaji, doa gitu kan ya. Ternyata banyak banget program kerjanya. Tapi yang bikin saya betah di Rohis adalah kakak-kakaknya yang ramah pol. Nggak ada yang namanya senioritas atau pokoknya interaksinya enak banget lah. Pesanku adalah pada awalnya itu aslinya karena aku pengen ikut jadi panitia kurban. Nah ternyata kalau dilanjutin selama berorganisasi di Rohis ini seru dan juga tidak ada senioritas dan juga kerja timnya itu enak. Karena kakak-kakaknya itu asik, baik semua, dan kayak melindungi adik-adiknya. Kayak kalau misalnya adiknya kebingungan gitu, itu diarahin gitu. Sama prokernya juga asik-asik sih, seru-seru. Lingkungannya, teman-temannya gitu asik-asik semua. Awalnya karena ikut tabligh akbar tapi sebagai peserta. Setelah lihat tabligh akbar seperti itu, akhirnya interesting. Dan kebetulan juga teman kelas waktu itu juga banyak yang ikut Rohis. Karena terpaksa diajak oleh kakak kelas Rohis, karena pada saat itu saya tiba-tiba didatangi ke kelas 10-2, lalu diberikan undangan untuk mengikuti welcome ceremony. Dan untuk yang kedua adalah karena saya sudah mengetahui impact dari organisasi Rohis ini pada diri saya. Karena menurut saya lingkungan Rohis itu nggak toksik, terus orangnya itu baik semua dari kalangan kelas 10 sampai kelas 12. Karena di Rohis ini saya menemukan lingkungan yang baik dan teman-teman yang sangat mendukung satu sama lain untuk saya terus berkembang dan belajar setiap harinya. Alasan saya karena saya ingin melanjutkan perjalanan karir saya terutama di organisasi kerohanian Islam. Karena pada masa SMP saya sempat mengikuti organisasi Remas dan di sana saya merasa bahwa saya memiliki ketertarikan di organisasi tersebut dan ingin melanjutkannya di SMA. Dari kenapa alasan saya untuk tetap stay? Dikarenakan lingkungan serta teman-teman kakak-kakaknya juga yang sangat suportif dan mendukung saya untuk berkembang serta menjadi pribadi yang lebih baik, serta program-program kerjanya yang sangat-sangat membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik serta meningkatkan kualitas diri saya. Saya merasakan banyak manfaat juga merasa bertambah banget. Saya juga berubah setelah join Rohis. Terutama saya lebih terbuka pada teman-teman saya. Dulu saya juga tertutup gitu, nggak sering keluar kelas atau bagaimana, nggak kenal teman-teman di luar kelas juga. Tapi sekarang saya pada waktu SMA sudah kenalan dengan teman-teman di luar kelas saya, apalagi yang di ekskul Rohis. Nah, lalu saya juga merasakan bahwa saya spiritualitas saya juga semakin meningkat. Mungkin saya keagamaannya juga mungkin meningkat. Moralitas saya bisa dibilang cukup bersignifikan juga. Impact Rohis ke saya itu menurut saya cukup besar karena saya sendiri itu introvert dan dengan banyaknya program kerja yang ada di Rohis itu melatih skill komunikasi saya. Dan selain itu juga itu kakak-kakak itu kayak ngajarin saya buat lebih peka kepada sekitarnya, lebih perhatian sama hal-hal kecil, bahkan hal sepele yang mungkin kayak apalah. Kalau impactnya sih banyak ya, mulai dari gimana cara aku manajemen waktu maupun kegiatan apapun. Selain itu juga dari aku Rohis, aku juga tahu gimana sih caranya itu berorganisasi, gimana caranya menjadi kepanitiaan yang benar-benar menjadi panitia. Selain itu juga bagaimana cara berpikir yang dewasa ya bisa dibilang. Impact saya yang saya rasakan selama di Rohis yaitu beberapa.
banyak meningkat, terutama di skill komunikasi, pemikiran yang rasional serta ilmiah, lalu skill coaching staff atau manajerial, yang dimana saya di Rohis ini seringkali mendapatkan kesempatan untuk menjadi Master of Ceremony atau MC, sehingga skill komunikasi saya terbilang cukup jauh meningkat, dan tingkat rasa kepercayaan diri saya juga meningkat karena seringnya menjadi MC, serta hingga saat ini saya menjadi ketua. Pastinya saya juga mendapatkan skill coaching staff atau manajerial, yang dimana saya mengatur para teman-teman dan adik-adik untuk berada di divisi-divisi yang seharusnya mereka ahli di situ. Saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, teman-teman yang baik hati, lingkungan yang sangat ramah, dan juga kenangan-kenangan yang indah. Untuk proker-proker yang menurutku paling berkesan itu yang pertama pastinya Tablik Akbar 2024, karena di sana aku itu baru pertama kali ikut serta dalam kegiatan Tablik Akbarnya, sedangkan di tahun 2023 aku masih belum ikut kepanitiaannya saat aku kelas 10. Lalu yang proker kedua yang menurut aku paling berkesan itu adalah Istighosah 2025, karena alhamdulillahnya aku dikasih amanah untuk menjadi ketua panitia dalam acara tersebut, dan aku memiliki banyak pengalaman sih pastinya di situnya sebagai pertama kali menjadi ketua panitia, dikasih amanah kayak gitu. Ternyata ya asik juga, banyak pengalamannya. Habis itu yang ketiga yang terakhir Pondok Ramadan tahun 2025 juga pastinya, karena di situ mungkin karena aku udah punya adik kelas ya, jadi aku kayak membimbing adik-adikku. Kayak membimbing adik-adik itu seru banget, apalagi adik-adiknya juga nurut-nurut, keren-keren, pinter-pinter, dan pokoknya top banget. Proker yang paling berkesan adalah Pondok Ramadan, karena pada saat itu saya diharuskan untuk di sekolah dari pagi hingga malam untuk menjadi panitia Pondok Ramadan ini. Lalu Pondok Ramadan ini tidak hanya dilakukan 1 hari, namun 2 hari maupun 3 hari untuk setiap kelasnya. Proker yang paling berkesan, yang pertama Tablik Akbar tahun ini atau tahun 2025. Kenapa? Karena saya berkesempatan duduk di meja FOH atau meja audio visual di belakang, dan itu merupakan salah satu keinginan saya kalau jadi panitia. Yang kedua, proker Pondok Ramadan. Kenapa? Karena harinya panjang, pulangnya sampai malam, dan pulang-pulang bawa kresek makanan 2 kresek besar jam 12 malam. Menurut saya semua proker itu berkesan sekali buat saya ya, selama menjadi anggota Rohis. Tapi yang paling membuat saya terkesan adalah acara Tablik Akbar 2025 kemarin. Itu menurut saya sangat oke sekali. Selain itu menjadi proker terakhir saya sebagai anggota, ya karena kan tahun depan udah mau lulus. Panitia-panitia juga udah bekerja dengan baik, sangat-sangat baik. Pengisi acaranya juga sangat-sangat baik, terutama band, terus MC, terus apa ya, kiroanya, terus semuanya lah pokoknya. Itu membuat saya terkagum-kagum sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini saya masih belum bisa move on, jujur aja. Proker yang paling berkesan menurut saya adalah proker Transformer atau Training of Spiritual for Muslim Generation, dimana pada saat itu saya berkesempatan untuk menjadi ketua panitia yang berusaha mengontrol jalannya acara dengan baik. Semua proker bagi saya sangat berkesan. Mungkin jika ditanya lebih dalam, saya akan menjawab Tablik Akbar di tahun 2023, 2024, dan 2025. Kenapa 2023? Dikarenakan pada saat itu saya berkesempatan untuk menjadi panitia serta mendapatkan highlight yang lebih, yaitu menjadi anggota tampil saman bersama teman-teman. Nah, di situ saya merasakan latihan yang
cukup padat, dan dimana pada saat itu juga saya sedang melaksanakan LDKS, dan dimana saya membagi waktu antara latihan serta LDKS. Lalu di tahun 2024 saya berkesempatan menjadi koordinator divisi kreatif atau media, yang dimana saya banyak memberikan insight-insight dari tahun lalu atau 2023, dikarenakan saya sudah banyak pengalaman di organisasi sebelumnya menjadi kreatif ataupun dokumentasi dan dekorasi. Akhirnya saya menambahkan beberapa hal yang menurut saya akan menambahkan visual yang bagus dari Tablik Akbar 2024. Salah satunya yang saya riliskan pada saat itu adalah teaser dan after movie yang saya buat sendiri tanpa campur tangan orang luar. Kenapa tahun 2025? Dikarenakan tahun 2025 merupakan TA yang terakhir bagi saya sebagai ketua, yang pastinya cukup menantang bagi saya, yang dimana saya harus mengontrol adik-adik serta teman-teman saya untuk bisa melancarkan atau melaksanakan Tablik Akbar tahun ini dengan lancar dan baik. Momen yang paling berkesan nggak akan pernah dilupakan itu sebenarnya banyak banget ya, asli banyak banget, apalagi yang sampai malam-malam itu, dari garai adik kelas ya, garai mungkin tahu ya siapa yang biasanya saya garai kakak kelas, habis itu teman-teman ya gitu pokoknya banyak banget, nggak bisa di list saking banyaknya. Menurut saya semua pengalaman itu sangat berkesan untuk saya juga. Soalnya ini juga saya pengalaman juga berorganisasi pertama kali saya juga sama teman-teman. Nah, di sana juga menurut saya yang paling berkesan kalau bisa dibilang untuk setiap sebelum persiapan proker, ya dimana bisa kerjasama dengan teman-teman untuk mencapai suatu tujuan, lalu untuk bekerja sama juga, membantu satu sama lain, berkomunikasi juga, kadang juga ada canda tawanya juga. Saat event Ponrom, karena waktu Ponrom itu kan pulangnya sampai malam, dan kita juga buka bersama sama teman-teman, jadi saya bisa ngerasain asiknya buka bersama sama teman-teman kelas, sama teman-teman panitia, dan mungkin waktu Pondok Ramadan 2025 itu kan sempat hujan, jadi itu bikin lebih asik. Event-eventnya semua Rohis yang diselenggarakan dikarenakan eventnya itu sangat spektakuler dan juga mendapatkan pengalaman yang berharga, teman-teman yang sangat bisa diandalkan, dan lingkungannya yang sangat ramah. Pada saat menjalani Tablik Akbar 2025, karena di situ saya diharapkan untuk tidur jam 2 pagi, namun harus datang ke venue jam 4 pagi. Dan pada saat itu pasti ada sedikit masalah yang mengharuskan saya untuk tidur jam 2 pagi. Momen yang berkesan buat Rohis itu pas waktu Tablik Akbar, kita itu nginep bareng di hotel mana? Di hotel apa kayak? Di hotel tuh nginep, terus habis itu makan bareng. Nah, pas acara hari hanya itu aku, Rehan, Tika, Bidan sama yang lainnya itu nari samaan sebesar perform di situ. Seru banget, harus cobain kalian. Kendala saya selama di Rohis mungkin karena saya mengikuti organisasi yang lain, jadi saya sedikit kesulitan untuk membagi waktu agar bisa rata dengan Rohis dan organisasi yang lainnya. Jadi kendala utamanya itu salah satunya miskomunikasi, yang dimana miskomunikasi ini menimbulkan kesalahpahaman antar anggota. Nah, antar anggotanya itu dari kelas 10, 11, 12. Seringnya
miskomunikasi pada saat program kerja dilaksanakan, yang dimana itu sangat merugikan karena dapat menimbulkan kesalahpahaman antara anggota atau divisi, sehingga mungkin terjadinya rasa emosi dalam diri saya sendiri ataupun yang lain. Kemudian kendala untuk saya sendiri yaitu saya adalah orang yang tipe perfeksionis, yang dimana detail-detail kecil sangat saya perhatikan. Terutama saya rasakan pada saat saya menjalani program kerja sebagai divisi kreatif ataupun breakdown, yang dimana saya selalu mendesain serta membuat video yang benar-benar detail dan bagus. Bahkan untuk adik kelas sendiri, pada saat mengirimkan progres, detail-detail kecil pun saya melihat dan rasanya saya ingin memberikan revisi untuk mereka, tapi menurut saya orang awam pun harusnya tidak kelihatan, sehingga saya biarkan itu. Tapi jika saya mengerjakan, mungkin akan saya revisi. Kendala saya selama berada di Rohis ini adalah mungkin sering terjadi miskomunikasi dengan anggota-anggota lain, sehingga mengakibatkan adanya misinformasi dan kesalahpahaman antara mereka. Untuk setiap ada acara, ada proker di Rohis, yaitu yang pertama adalah anak-anak yang susah diatur untuk para pesertanya maksudnya. Lalu ada juga kesalahan miskomunikasi pada saat hari H atau acara itu berlangsung. Buat adik kelas generasi Rohis berikutnya, jangan lupa tetap semangat, tetap kompak, jaga solidaritas, jangan mudah renggang, tetap saling mensupport satu sama lain. Semangat. Semoga kalian itu tetap bisa bertahan di Rohis dan yang pastinya aktif, karena keaktifan kalian itu sangat diperlukan dalam melakukan proker-proker di Rohis. Untuk adik-adik Rohis kelas 11 dan 10 saat ini, semangat ya dalam menjalani periode selanjutnya. Mungkin kalian bakal mendapati dinamika tantangan serta rintangan yang banyak, namun aku percaya kalian pasti bisa menghadapinya. Mohon maaf apabila selama periodeku, perkataan serta perbuatanku membuat kalian merasa tidak nyaman ataupun tertekan. Semoga di periode selanjutnya kalian bisa lebih solid lagi dan pastinya menghasilkan ide-ide yang kreatif serta berkualitas. Semangat! Semoga Rohis itu bisa terus berkembang dan memberikan dampak positif, bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tapi juga lingkungan masyarakat sekitar. Ya, pokoknya harapan saya itu Rohis bisa lebih besar lah, lebih berkembang lah, terutama di proker-prokernya. Ya, kalau masalah anak SD mungkin saya kira udah sangat cukup hebat. Mungkin di prokernya aja, di solidaritasnya aja. Harapanku untuk Rohis kedepannya adalah menjadi organisasi yang memiliki solidaritas yang kuat antar sesama dari angkatan kelas 10, 11, dan 12. Yeay! Semua orang yang bertalenta adalah orang-orang yang sangat indah seperti berlian di angkasa. Buat generasi Rohis selanjutnya, tetap semangat, terus jangan pernah capek buat belajar. Semangat ya! Selamat berjuang, sukses selalu. Justice, bolo. Sukses. Amanah. Rohis keren. Sukses. Solid. Semangat. Tetap semangat and good luck! Ketupan jadi hijau. Tolong hijau.
berlima. Siapa aja? Aku, kamu, ini pasti kan? Ada Zidane sama ada Samuel. Dari versi itu tadi Bevar, sekarang after dan Rehan. Semuanya kita kasih ke Rehan. Ika. Itu tak video, botak, tak video. Ya loh. Stay. Cuek telan omongan. Kasihan, tengok. Terbaru nih. Saya mewakili seluruh anggota mengucapkan terima kasih atas pengalaman selama periode berlangsung. Saya Velia, pamit undur diri. Saya Megi, pamit undur diri. Tetap semangat. Saya Yunita, saya pamit. See you. Saya Widya, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Saya Fahuna Aradi, saya pamit undur diri. Saya Zek, saya pamit. Saya Farah, saya pamit. Saya Hendy, izin pamit undur diri. Terima kasih. Saya Bakti, saya pamit. Saya Hamida, saya izin pamit. Saya Samudra, saya pamit. Saya Shita, saya izin pamit. Saya Naika, saya pamit. Saya Sarah, saya pamit undur diri. Saya Fatia, saya pamit. Saya Dina, saya pamit undur diri. Saya Nia, saya pamit undur diri. Saya Kayla Salwa Amira, saya pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa. Akila, saya pamit. Saya Aksa, izin pamit undur diri. Dadah. Saya Fatia, pamit undur diri. Saya Didan, saya pamit dulu ya. Saya Finita, saya pamit. Saya Danis, pamit undur diri. Saya Tika, saya pamit. Saya Ardian, saya pamit. Saya Nandra, saya pamit. Saya Rehan, pamit undur diri. 2, 3. Oke. Soal nomor 2. Saya awalnya coba-coba sih. Deh. Deh gue. Jangan renggang. Jadi komunikasi yang emis alakan saya ulang anjir. Karena menurut impact saya. Ulang. Nah, salah sih ulang. Taman yang pertengkaran. Udah pertengkaran anjir. Apa ya?
Aku tak dewe. Apa biasanya? Ulang. Saya tak mau ngantuk loh. Selamat berjuang. Menjajah aduh, kok bingung sih aku, kamu muter-muter sih. Yang bahagia. Oh, nanti aku mau Semuanya berkesan. Untuk adik-adik lah. Udah. Mari. Saya Tika. Oh, langsung. Aduh. Ada ini. Kacamata lurus ya. Kono ngomong nis. Wes tak. Wes gorong tak guyu-guyu, Cak.